Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi kelas 10 MIPA Mandika Malang. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa dimengerti. Al-Fatihah. Untuk pelajaran matematika peminatan pada kesempatan ini kita mempelajari tentang menggambar grafik fungsi eksponensial. Sebelum kita mulai, kita persepsi dulu mengingat materi waktu SMP dulu yang sudah kita pelajari. Berikut kami tampilkan tayangan video kami ambil dari situs Genius. Oke, kita masuk ke menggambar fungsi atau lebih tepatnya menggambar grafik fungsi pada koordinat kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Ya ini nih gambarnya nih. X, Y itu adalah koordinat kartesius. Itu diambil dari nama orang René Descartes ya. Belakangnya Cartesius. Bacanya Descartes. Oke, lanjut. Jadi misalkan kita punya fx, pakai yang tadi aja fx sama dengan x kuadrat ya, misalkan. Terus himpunan dari x-nya, misalkan x ini hanya terdiri dari 4 bilangan, yaitu adalah min 1, 1, 2, sama 3. Nah, kita mau menggambar fungsi x di koordinat kartesius ini. Gimana caranya? Oke, pertama ya udah kita gambar aja. Maksudnya kita cari aja nilai y-nya, ya. Y-nya kan juga himpunan kan? Oke, himpunan yang dinyatakan dalam y sama dengan fx gitu. Ya, jadi tinggal kita masukin nih, kalau misalkan x nya min 1 dikuadratin itu 1, kalau kita masukin 1 dikuadratin itu 1 lagi. Oh ya udah ada ya, masih terus lagi. Terus kalau kita masukin 2 dikuadratin itu adalah 4, kalau kita masukin 3 dikuadratin itu adalah 9. Oke, jadi himpunannya itu adalah gimana? uh, karena x nya itu ada terdiri dari 4 bilangan, berarti kita gambar 4 titik. Oke, titik yang pertama itu adalah antara ini sama ini, yaitu min 1,1. Nah, sekarang coba gambar di koordinat kartesius. Min 1,1 itu ada di mana? Iya, x-nya min 1 di sini ya. Y-nya 1. Oh, berarti di sini nih. Gitu. Berikutnya kita gambar lagi. Warna merah aja. Min 1,1. Berikutnya kita gambar lagi. Kalau x-nya 1, y-nya berapa? Kalau x-nya min 1, y-nya 1. Kalau x-nya 1, y-nya 1 juga ternyata. Berarti titiknya 1,1. Oh, berarti di mana? Oh, di sini. Oke, bisa ya. Berikutnya kalau x-nya 2, x-nya 2, y-nya 4. 2,4 itu ada di 2,4. X-nya 2, y-nya 4 di sini. Berikutnya kalau kita masukin x-nya 3, y-nya sama dengan 9. Ya, 3, 9. Oh, ternyata di situ. Udah gitu doang cara kita menggambar fungsi. Ya. Di sini anggota himpunan x-nya ada 4 dan titiknya berarti juga ada 4 pas, ada 1, 2, 3, 4. Selesai gitu aja. Nah, tapi biasanya fungsi yang kita gambar, uh, jumlah anggota himpunan X-nya itu nggak cuma ada 4. Ya, biasanya dari tak hingga sampai tak hingga. Oke. Berikutnya biasanya itu juga uh, anggota X-nya itu adalah himpunan bilangan real, di mana 1,5 termasuk, akar 2 termasuk, 2,1 termasuk, 2,3 termasuk. Jadi gambarnya bukan bentuk titik-titik kayak gini lagi, ya. Tapi udah berupa apa? Berupa kurva. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh berikutnya deh. Oke, contoh berikutnya misalkan kita ambil fx itu sama dengan, yang sederhana aja dulu, 2 kali x. Nah, tapi kali ini x-nya itu adalah
semua anggota himpunan bilangan real. X, demikian hingga X anggota himpunan bilangan real. Nah, berarti X-nya dari mana sampai mana? Dari sini nih, min tak hingga di sini, ya jauh banget di sana, sampai di kanan tak hingga gitu. Jadi min satu termasuk, min setengah termasuk, setengah termasuk, satu setengah termasuk. Berarti ada berapa titiknya tuh? Ada banyak banget, ada tak hingga titik. Nah, kalau kayak gitu gambarnya gimana? Oke, kalau kayak gitu ya kita nggak bisa nyobain satu persatu ya. Semuanya dicobain nggak mungkin. Kalau tadi cuma ada empat, ya udah empat empatnya kita kerjain. Sekarang kalau kayak gini gimana? Nggak bisa semuanya, tapi bisa kita ambil sampel. Maksudnya ambil sampel gimana? Oke, kita coba aja dulu deh sampelnya. Misalkan kita ambil X sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya itu sama dengan 2 kali 0 ya. Jadi ini maksudnya itu adalah Y sama dengan Fx ya. Kalau kayak gini ya. Berarti kalau misalnya X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Berarti titiknya di mana? Oh, titiknya berarti di 0,0. Gitu. Langsung kita gambar nih. 0,0 di mana? Di sini 0,0. Gitu. Terus kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya itu adalah 2 kali 1. Itu adalah 2. Oh, berarti titiknya di 1,2. Oke. Langsung kita gambar 1,2. Terus kalau misalkan X-nya itu di titik min 2, berarti Y-nya berapa? 2 kali min 2 itu adalah min 4. Coba kita ambil titiknya. Min 2, min 4. Min 2, min 4 itu ada di sini. Kalau misalnya kita ambil lagi yang agak jauh, misalkan X-nya sama dengan 5, berarti Y sama dengan 2 kali 5, yaitu adalah 10. Berarti 5,10. Nah, berarti titiknya ada di sini. Nah, oke. Kita nggak bisa tahu pasti nih semuanya ada gimana, ya. Tapi bisa kita perkirakan. Oh, nih kira-kira yang lain kira-kira di mana? Oh, kalau di 2 berarti Y-nya 4 kayaknya ya. Kalau di 3 Y-nya 6 kayaknya. Nah, kalau ini kebetulan adalah persamaan garis. Jadi tinggal kita tarik garisnya. Oke, set set set. Ya, kita tarik garis kayak gini. Set. Oke. Jadi semua titik-titik di sini ya, itu membentuk suatu persamaan garis. Dan inilah fungsi yang kita gambarkan. Jadi ada tak hingga solusi di situ. Oke, jadi jelas ya. Ini fungsi X sama dengan 2X itu bisa dinyatakan dalam grafik kayak gini. Gitu. Baik, itu tadi tentang materi menggambar fungsi. Nah, sekarang pada kelas 10 ini kita menggambar grafik fungsi eksponensial. Perhatikan tayangan berikut. Oke, gimana? Bisa gambarnya yang tadi? Gampang kok, cuman fx sama dengan 2 pangkat x sama satu lagi apa? Fx sama dengan setengah pangkat x. Kalau belum, lo harus cobain lagi, men. Nih, gue kasih clue dikit. Masukin angka-angka di sini. Nah, kayak gitu. Oke. Lo masukin nih untuk x min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Terus cari y-nya berapa, habis itu digambar. Ya. Nanti kita lanjutin lagi di video berikutnya setelah lo cobain. Baik, kita ikuti lagi videonya. Oke, bisa? Nah, kita masuk ke yang pertama dulu. Fx sama dengan 2 pangkat x. Kalau kita masukin x-nya sama dengan min 3, berarti f min 3 itu sama dengan 2 pangkat min 3, yaitu sama dengan 1/2 pangkat 3 atau sama dengan 1/8. Berarti di sini y-nya 1/8 nih, ya. Di sini kalau x-nya min 2, berarti y-nya 1/2 pangkat 2 atau 1/4. Di sini min 1 berarti 1/2. Kalau x-nya 0 berarti 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kalau x-nya 1 berarti 2 pangkat 1 itu adalah 2, 2 pangkat 2 itu adalah 4, dan 2 pangkat 3 itu adalah
adalah 8. Berarti gambarnya gimana? Ya udah, kita cobain satu persatu aja dulu ya. Titiknya kita pakai warna apa ya? Biru deh. Dari yang gampang dulu. 3,8. 3,8 tuh di sini 3,8. Oke, berikutnya ada lagi 2,4. 2,4 di sini. Berikutnya 1,2. Berikutnya 0,1. Berikutnya min 1, setengah. Nah, ini mulai susah gambarnya. Berikutnya min 2, seperempat. Min 2, seperempat. Berikutnya min 3, seperdelapan. Oke, berarti kira-kira gambarnya gimana tuh? Iya, ini ya. Ini nggak akan menyentuh sumbu X dia. Gambarnya kira-kira gini. Nah, oke. Jadi dia akan naik terus ke sana, ya. Dan dia akan turun terus ke sana, tapi dia nggak akan menyentuh sumbu X. Oke. Jadi itulah gambar fx sama dengan 2 pangkat X. Baik, kemudian kita ikuti lagi tayangan video yang ini. Oke, 2 pangkat X udah. Sekarang fx sama dengan setengah pangkat X. Ya, kita masukin kalau misalkan dia X-nya sama dengan min 3, berarti kalau gitu setengah pangkat min 3, yaitu sama dengan 2 pangkat 3 ya. Berarti dia sama dengan 8. Oke. Nah, berikutnya kalau ini pangkat min 2, berarti di sini sama dengan 4. Kalau pangkat min 1, berarti di sini sama dengan 2. Kalau pangkat 0, ya dia 1. Ya, dalam berapapun pangkatin 0 itu adalah 1. Kalau pangkat 1, dia adalah setengah. Kalau pangkat 2, itu adalah seperempat. Kalau pangkat 3, itu adalah 1/8. Berarti bisa ya gambarnya ya. Kalau kita masukin min 3, tadi dia 8 ya. 3,8. Berikutnya min 2,4. Min 2,4. Berikutnya min 1,2. Oke. Berikutnya 0,1. Berikutnya 1, setengah. Berikutnya 2, seperempat. Berikutnya lagi 3, seperdelapan. Dan seterusnya. Nah, ini kalau kita gambar kira-kira gini. Susah juga gambarnya. Nah, oke. Jadi semakin naik X-nya, ya, semakin besar X-nya, dia akan semakin turun, gitu. Ini turun terus nih, ya. Bayangin aja di sini setengah, di sini seperempat, di sini seperdelapan, di sini pasti 1/16, di sini 1/32, di sini ya teruslah, pokoknya makin turun terus. Tapi dia nggak akan menyentuh X, ya, karena X berapa coba yang mengakibatkan nilai ini sama dengan 0? Nggak ada ya. Oke, jadi dia turun terus tapi dia nggak akan menyentuh sumbu X. Oke, bisa ya gambarnya ya. Baik, tadi tayangan tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Kita lihat lagi, ini yang terakhir ya videonya. Iya, setelah lo cobain tadi gambar, berarti sekarang kita bisa lihat nih, secara general sebenarnya fungsi eksponen itu gambarnya gimana. Untuk 2 pangkat X, ya, fx sama dengan 2 pangkat X, gambarnya gimana tadi? Gini ya. Oke. Jadi di sini dia bertemu di titik 0,1. Oke. Ya, dia adalah fungsi yang naik terus nih. Nah, ke belakangnya itu nggak akan menyentuh sumbu X. Sementara untuk fx sama dengan setengah pangkat X, gambar grafiknya itu sebaliknya, kebalikannya. Gambarnya gini. Ya, kira-kira kayak gitulah. Meskipun nih gambarnya agak kurang oke, harusnya. Nah, ya kira-kira gitu ya.
terus kalau misalkan grafiknya apa lagi ya, misalkan fx sama dengan 3 pangkat x. Nah, kalau lo belum kebayang kira-kira gambarnya kayak gimana, saran gue sih lo coba-cobain deh. Kira-kira gimana sih gambarnya 3 pangkat x? Oke, gambarnya itu kira-kira gini. Di sininya pasti sama nih, ya. Kalau x-nya sama dengan 0, pasti 1 juga kan hasilnya kan? Berarti titik potongnya situ juga. Oke, tapi kesananya dia akan lebih ke atas atau akan lebih landai? Perhatiin ini 3 loh pangkatnya, berarti lebih gede ya. Lebih gede berarti pasti makin ke atas. Gitu. Nah, sementara kesininya itu kan sebenarnya pangkat negatif jadinya sepertiga kan? Sepertiga jadi lebih kecil daripada seperdua. Nah, dia akan lebih ke bawah. Tapi lagi-lagi dia nggak akan menyentuh sumbu X juga. Gitu. Tapi pokoknya ini posisinya selalu di bawah fungsi yang biru. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Yang penting lo harus udah bisa ngebayangin gimana menggambar grafik 2 pangkat X, 3 pangkat X, 4 pangkat X, setengah pangkat X, seperlima pangkat X. Kira-kira kayak gitu gambarnya. Baik anak-anak, itu tadi materi tentang cara menggambar grafik fungsi eksponensial, dan setelah ini saya berikan soal, nanti bisa dikerjakan di buku dan difoto, bisa dikirim ke wali kelas. Jangan lupa yang belum like dan subscribe, di like kemudian subscribe supaya bisa mengikuti tayangan dari channel kami, dari Pak Irul. Channelnya yaitu Khairul Benpul. Mungkin itu aja, dan nanti tugasnya bisa dikumpulkan di wali kelas. Untuk soalnya nanti saya kirimi berupa foto. Terima kasih, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Saya akhiri, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.